Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, di dalam kitab HPT bab iman dikatakan wa syartu sihhatil i'tiqadi fi dzalika alla yakuna fi syai'un yamusut tanzih wa uluwil maqam al-ilahi an mutasyabihatil makhluqin. Jadi ketika kita menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat itu, kita tidak boleh sampai kemudian mencederai terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan menyamakan Allah dengan makhluknya. Fa in warada ma yuhimu dhahiru dzalika fil mutawatir wajib al-i'rad anhu bi taslim lillahi fi al-ilmi bi ma'na ma'al i'tiqad bi anna dhahir ghairul murad. Ketika kita menghadapi ayat-ayat mutasyabihat ini, menurut himpunan putusan terjih adalah dengan menyampaikan makna zahirnya, tetapi kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak memaknai ayat-ayat mutasyabihat itu secara zahir saja, tetapi maknanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Au bi ta'wilin, jika tidak mungkin maka kita lakukan takwil, taqumu alaihil qara'in al-maqbulah, dengan melihat qara'in atau qara'ih atau indikator yang dapat diterima. Selanjutnya Ibnu Rus mengatakan wa yadkhulu aidan ala man la yafhamu min hadhihi nisbah illa al-makan wa hum alladhina shaddau ala rutbati sinfil awal qalilan fil nazar bi inkari i'tiqad al-jismiyah. Walidzalika kana al-jawabu li haula'i fi amsali hadhihi innaha minal mutasyabihat wa innal waqfa fi qoulihi ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang awam yang mereka itu hanya gambaran di dalam otaknya, itu hanya ruang, waktu, dan tempat, maka ketika kita menyampaikan kepada mereka, tidak masalah kita sampaikan sesuai dengan kemampuan mereka, dengan memaknai zahir ayat apa adanya. Sehingga ketika memahami ayat wa may ya'lamu ta'wilahu itu, bahwasanya yang mengetahui takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk orang awam. Jadi boleh untuk orang awam kita maknai secara zahir saja. Tetapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang sudah mempelajari ilmu pengetahuan, balaghah, bahasa Arab, filsafat, kalam, dan lain sebagainya, maka harus digunakan takwil supaya kita tidak mencederai terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa halul burhani ma'annahum mujmi'una fi hadzal sinfi annahu minal muawwal faqad yakhtalifuna fi ta'wilihi wa dzalika bi hasbi martabati kulli wahidin min ma'rifatil burhan. Ayat-ayat mutasyabihat pun ketika kita berhadapan dengan ahlul burhan pun terkadang antara mereka terjadi perbedaan pendapat terkait dengan standar ataupun makna takwilan dari ayat-ayat tersebut. Perbedaan ini muncul karena perbedaan daripada kemampuan mereka di dalam memahami al-burhan atau dalam memahami ayat al-mutasyabihat atau di dalam memahami al-qara'in atau al-qara'ih al-maqbulah, indikator-indikator yang dapat diterima. Ini merupakan hal-hal yang sepakat antara ahlul burhan, antara para filosof dan para ulama kalam, yaitu ada ayat-ayat yang menurut mereka harus ditakwilkan, kemudian ada ayat-ayat yang tidak boleh ditakwilkan. Ayat-ayat yang ditakwilkan ini adalah ayat-ayat mutasyabihat yang ketika kita tidak mentakwilkannya, maka kita akan menyamakan Allah dengan makhluk, dan ini tidak dibolehkan karena Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak ada persamaan apapun makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh memahami istiwa apa adanya, karena ketika memahami istiwa apa adanya sesuai dengan makna zahir, maka kita akan menyamakan Allah itu dengan makhluk, karena arti istiwa adalah duduk di singgasana, sehingga kita akan membayangkan Allah itu sebagai seorang raja yang duduk di singgasana, yang butuh tempat yaitu kursi, yang butuh ruang, yang butuh waktu, dan ini tidak boleh. Seperti halnya hadis nuzul terkait dengan Allah turun ke bumi, kita tidak boleh membayangkan bahwa Allah itu seperti manusia yang turun dari langit turun ke bumi, karena dengan demikian kita telah menyamakan Allah dengan manusia atau dengan makhluknya, dan ini tidak diperbolehkan. Laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak serupa dengan apapun juga. Ini ayat-ayat yang harus ditakwilkan. Tetapi ada ayat yang tidak boleh ditakwilkan, karena ketika mentakwilkan ayat-ayat tersebut kita bisa masuk ke dalam persoalan ahlul bid'ah atau kufrun, seperti halnya tentang akhirat, bahwasanya akhirat itu ada, bahwasanya Allah itu satu, bahwasanya alam kubur itu ada, dan lain sebagainya, siksa neraka, siksa kebahagiaan di surga itu ada. Itu kita tidak boleh mentakwilkan.
Karena ketika kita mentakwilkan tentang akhirat, mentakwilkan tentang surga neraka, mentakwilkan tentang alam kubur, mentakwilkan tentang keberadaan Allah, itu bisa menjerumuskan kita kepada kesesatan dan bahkan kekafiran. Jika kita mengatakan bahwa akhirat itu tidak ada, jelas kafir. Kita mengatakan Allah tidak ada, jelas itu kafir. Maka harus jelas mana ayat-ayat yang boleh ditakwilkan, mana ayat-ayat yang tidak boleh ditakwilkan. Wa hahuna sinfun tsalitsun. Ini namun ada bagian ketiga. Minasyar'i mutaraddidun baina hadaini sinfaini, yang yaitu apakah ayat ini boleh ditakwilkan ataukah tidak. Ya qaw fihi syakkun fayulhiquhu qaumun mimman yata'atta an-nadhar bidzahir alladzi la yajuz ta'wiluhu. Sehingga sebagian orang itu memaknai makna zahir dan tidak boleh mentakwilkan. Wa yulhiquhu akharun bil batin alladzi la yajuz hamluhu ala zahir lil ulama wa dzalika li awasatin hadza sinfi wa istibahihi wal mukhtu fi hadza ma'dzurun ani minal ulama. Sebagian mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut harus ditakwilkan. Menurut Ibnu Rus, ketika menghadapi ayat seperti ini yang mukhtalafihi antara yang apakah ayat tersebut harus ditakwilkan ataukah ayat tersebut tidak harus ditakwilkan, maka mereka yang melakukan ijtihad dan kemudian benar akan mendapatkan 2 pahala. Sementara ketika salah mereka akan mendapatkan 1 pahala. Karena ketika salah beristihad terhadap ayat-ayat yang masih mukhtalafihi ini, yang masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ia ma'dzurun, ia diampuni. Apakah ayat yang dimaksud oleh Ibnu Rus itu terkait apakah persoalan yang dimaksud oleh Ibnu Rus itu yang dimaksudkan di sini adalah terkait dengan al-ma'ad atau manusia dibangkitkan kelak di akhirat, yaitu apakah manusia kelak akan dibangkitkan dengan roh dan jasad ataukah rohnya saja. Di sini para ulama kalam menyatakan bahwasanya manusia kelak akan dibangkitkan roh dan jasad. Sementara para filsuf mengatakan bahwasanya kelak manusia hanya akan dibangkitkan dengan roh saja. Perbedaan ini cukup tajam antara kaum filsuf dengan ulama kalam, sehingga Imam Al-Ghazali menuduh Ibnu Sina dan Al-Farabi karena mereka sebagai seorang filsuf mengatakan manusia kelak hanya dibangkitkan rohnya saja, maka Imam Ghazali menganggap mereka itu telah kafir. Tetapi kemudian para filsuf itu dibela oleh Ibnu Rus, bahasanya menurut Ibnu Rus ini merupakan persoalan yang masih terjadi perdebatan di kalangan para ulama, di mana mereka punya standar masing-masing terkait dengan pendapat mereka, sehingga di sini tidak boleh saling mengkafirkan. Kitab Fathul Maqal ini sesungguhnya upaya Ibnu Rus untuk klarifikasi. Dia sebagai seorang filosof, sebagai bagian dari filosof, klarifikasi terhadap pendapat-pendapat filosof yang oleh Al-Ghazali dianggap kafir. Di antara yang sudah kita bicarakan sebelumnya adalah terkait dengan Qutbul Alam. Kemudian setelah Qutbul Alam, kemudian kita akan bahas terkait dengan Al-Ma'ad, yaitu kebangkitan atau manusia kelak dibangkitkan. Apakah akan dibangkitkan ruh saja ataukah ruh dengan jasad. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.